Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Priscilla Paranika Teva, NIM 20410111. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Statistik Bisnis. Baik, soal yang pertama. Tentukanlah persamaan regresi dan koefisien, determinasi dan berikan interpretasinya. B. Uji regresi yang dihasilkan dengan uji T. Lanjut. Jawaban. Pertama-tama kita membuat kolomnya penomorannya terlebih dahulu. Dan kita membuat tabelnya. Ada variabel X, ada variabel X kuadrat, variabel Y kuadrat, dan variabel XY. Dengan nilainya masing-masing, kita mencari nilai regresi B. Rumus nilai regresi B yaitu B sama dengan N dalam kurung sigma XI kali YI kurang sigma XI kali sigma YI bagi N sigma XI kuadrat kurang sigma XI dikuadratkan sama dengan 8 kali dalam kurung 2 sama dengan 8 dalam kurung 225 kali 700 kurang 560 adalah nilai dari sigma XI dan dikali dengan 2960 bagi 8 kali 42.800 kurang 42.800 sama dengan 148.000 per 299.600 sama dengan 0,493. Lanjut mencari konstanta. Rumus mencari konstanta sama dengan sigma YI kali sigma XI kuadrat kali sigma XI dikali dengan sigma XI kali YI per N sigma XI kuadrat kali sigma XI dikuadratkan sama dengan 290 kali dengan 42.800 kurang 560 dikali 225.700 dibagi 8 dalam kurung 42.800 dikali dengan 560 di 60 kuadrat sama dengan 296.000 bagi 299.600 sama dengan 0,987. Jadi model persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan 0,97 tambah 0,493. D. Mencari koefisien korelasi. Rumusnya sama dengan R sama dengan N sigma XI kali YI kurang sigma XI kali dengan sigma YI dibagi dengan akar dari N sigma XI kuadrat kurang sigma XI dikuadratkan dikalikan dengan N sigma YI kuadrat kurang sigma YI dikuadratkan sama dengan 8 dikali 225.000 dikali dengan 700 dikurang dengan 560 dikali dengan
2.960 dibagi dengan akar dari 8 kali 42.800 dikurang 560 kuadrat dikali dengan 8 1192 sama dengan dikurang 2.960 kuadrat sama dengan 148.000 dibagi dengan akar dari 22.302 720 sama dengan 148.000 dibagi 149,340,95 sama dengan 0,99. B. Uji regresi yang dihasilkan uji T, koefisien determinasi R pangkat 2 sama dengan R kuadrat sama dengan 0,98. Koefisien korelasi R sama dengan 0,99. Jumlah data sama dengan 8. HO sama dengan beta sama dengan 0. Variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. HO sama dengan beta tidak sama dengan variabel X berpengaruh signifikan terhadap Y. Tingkat signifikan sigma alfa sama dengan 5%. Nilai T hitung T sama dengan R X akar N kurang 2 dibagi dengan R1 kurang R2 sama dengan 0,99 akar 8 kurang 2 dibagi dengan R1 kurang 0,98 sama dengan 7,445. Berarti T sama dengan 7,5. Derajat kebebasan DF sama dengan N kurang K sama dengan 8 kurang 2 sama dengan 6. Untuk taraf signifikan sama D alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05 dan DF sama dengan 6. Maka diperoleh nilai T pada tabel yaitu T tabel sama dengan 2,447 dari perbandingannya T hitung dan T tabel 7,445 lebih besar daripada 2,447. Kita lanjut yang kedua, mencari regresi B. Rumusnya B sama dengan N dalam kurung sigma XI kali YI sama dengan sigma XI dikali dengan sigma Y dibagi dengan N dalam kurung sigma X kuadrat kurang sigma XI dikuadratkan sama dengan, kita masukkan angkanya, nilainya sama dengan 8 dalam kurung 183,789 kurang 88,2 dikali 16,806 dibagi 8 dalam kurung 1019,92 dikurang 1019,2 sama dengan 11,9772 dibagi 380,12 sama dengan negatif
0,05,5 sama dengan 0,03,5 sama dengan negatif 0,031. B. Mencari konstanta A. Sama dengan sigma YI dikali dengan sigma XI kuadrat kurang sigma XI dikalikan dengan sigma XI dikali dengan YI dibagi dengan N dalam kurung sigma XI kuadrat kurang sigma YI kuadrat sama dengan 16,806 dikali 1019,92 dikurang 88,2 dan dikali 183,789 dibagi dengan 8 dalam kurung 1019,92 kurang 88,2 sama dengan 930,5857 dibagi dengan 390,12 sama dengan 2,44818 sama dengan 2,449. Sehingga persamaan regresi adalah Y sama dengan 2,449 kurang 0,31 X. B. Menentukan koefisien determinasi. Mencari koefisien korelasi, rumusnya sebagai berikut. R sama dengan N dalam kurung sigma XI YI kurang sigma XI dikali sigma YI dibagi dengan akar dari sigma XI kuadrat kurang sigma XI dikuadratkan dikali sigma dikali N sigma YI kuadrat kurang sigma YI dikuadratkan sama dengan 8 dalam kurung 183,789 dikurang 88,2 dikali dengan 16,806 dibagi akar dari 8 dalam kurung 8 dikali 1019,92 dikurang 88,2 akar pangkat 2 dikali dengan 35,353932 dikurangi 16,806 pangkat 2 sama dengan negatif 11, sama dengan min 11,9772 dibagi dengan akar dari 380,12 dikali 24,07206 sama dengan min 11,99772 dibagi 12,1728538 sama dengan 0,9839 sama dengan 0,983. Koefisien determinasi R kuadrat sama dengan
0,983 kuadrat sama dengan 0,96. C. Menentukan uji regresi yang dihasilkan uji T koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 0,96, koefisien korelasi sama dengan min 0,983, jumlah data sama dengan 8, HO sama dengan beta sama dengan 0, variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. HO beta tidak sama dengan variabel X berpengaruh signifikan terhadap Y. Tingkat signifikan alfa tidak sama dengan 0,04. Nilai terhitung T sama dengan R akar dari N kurang 2 sama dengan R akar dari N kurang 2 dibagi N kurang R kuadrat sama dengan negatif 6,983 akar dari 8 kurang 2 dibagi dengan 1,096 sama dengan 0,4154. Derajat kebebasan atau dalam kurung DF sama dengan N kurang K sama dengan 8 kurang 2 sama dengan 6. Dengan menggunakan tabel uji T untuk taraf signifikan alfa sama dengan 4% dan DF sama dengan 6, maka diperoleh nilai T pada tabel yaitu T tabel sama dengan 3,14, bahwa tidak ada pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Kita lanjut ke soal berikut, summary output. Regression statistic. Multiplier adalah nilai korelasi antara X1, X2 dengan Y, bisa dilihat dari multiplier sama dengan 0,9337 termasuk dalam kategori R multiple regression statistic, multiplier R square, edges R square, standard error observation. Nilai korelasi antara X1, X2 dengan Y bisa dilihat dari multiplier sama dengan 0,9337 termasuk dalam kategori nilai koefisien determinasi 0,83, 0,8353 atau 83,53%, yang berarti bahwa X1 dan X2 menjelaskan Y sebesar 83,53%. Sisanya dipengaruhi oleh aktor. ANOVA regression, residual, dan total. Di sini kita lihat adalah hasil output menunjukkan nilai F hitung sama dengan 23,823 dengan nilai signifikannya 0,007. Kemudian alfa yang digunakan adalah 0,05, didapat dari A sama dengan 5% atau 5 bagi 100 sama dengan 0,55. Jadi
Nilai signifikan 0,0007 lebih kecil alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X1, X2 dengan Y. Selanjutnya kita bisa lihat di sini. Ada nilai-nilai. Uji T dapat dilakukan dengan membandingkan T hitung X variabel 1 dan X variabel 2. Terdapat pada tabel T-stat yang ini, yang ada pada akhir hasil output dengan T-tabel. Namun karena tidak ada T-tabel, maka kita dapat membandingkan signifikan p-value X variabel 1 dan X variabel 2. Terdapat pada tabel p-value yang ada pada akhir hasil output dengan nilai alfa 0,05. Variabel X1 tidak signifikan mempengaruhi Y, dikarenakan p-value variabel 1 lebih besar alfa atau 0,8806 lebih besar 0,05. Variabel X2 signifikan mempengaruhi Y, dikarenakan p-value X variabel 2 lebih kecil alfa atau 0,002 lebih kecil 0,05. Persamaan regresi dapat dilihat dari akhir hasil output tabel koefisien, di mana kita melihat intercept X variabel 1 dan X variabel 2. Maka persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut. Y sama dengan 0,05, Y sama dengan 23,05 kurang 0,03 X1 tambah 0,737 X2, artinya ketika X1 dan X2 sama dengan 0, maka Y sama dengan 23,5. Kemudian jika X1 meningkat sebesar 1, maka Y akan menurun sebesar min 0,0343. Dan apabila X2 meningkat sebesar 1, maka Y juga akan meningkat sebesar 0,7372.